Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dumateng para rawuh ingkang tansah Allah hormati, alhamdulillah wa syukurillah bilih kula panjenengan tasih dipun paringi nikmat dening Allah ingkang arupi terutama nikmat kesehatan. Oleh sebab itu awit saking menika monggo nikmat sehat menika kita ginakaken kanthi saestu. Sebab mangke badhe dipun panggilaken dening Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat yang aku berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Kula panjenengan tentu akan bisa menjawab kalau kita gunakan untuk selalu beribadah kepada Allah dengan mencari ilmu. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, ini basa Jawa, basa Indonesia. Menggunakan singkatan campuran yang piye, campuran kalau sinus. Bapak Ibu ingkang saya hormati, suatu saat saya pernah ditanya, Pak, jane menikah nopo? Hukum menikah ini sing nama sing dari mereka sing wis dibaca terus ben hukum menikah sunnah betul. Kapan itu sunnah? Saya jawab bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram, bisa makruh. Kapan? Sunnah nikah itu dikatakan sunnah ketika seorang laki-laki bisa ikut cari nafkah itu saged, kemudian pasangan konen di bil, kemudian secara bahasa agamanya nafsunya dia masih bisa mengendalikan, nafsu masih bisa dikendalikan, misalnya dengan puasa, kemudian tetapi sudah punya untuk menafkahi secara lahir mampu itu dalam tanda petik. Jadi ayat itu orang mencukupi tetapi memberikan nafkah. Nah, mencukupi itu sing mulai berpulang cukupi 5 ekor, cukupi 20 ekor, maka memberi nafkah sama sabar. Kemudian apa namanya? Nah, kasar itu ya bisa gagal. Kemudian untuk nafkah batin sabar, artinya tidak cacat secara psikis maupun artinya sudah siap. Nafsu dia masih bisa menekan dengan jalan puasa. Maka orang seperti ini disunahkan, dianjurkan untuk melakukan nikah sunnah. Jadi sunnah hukumnya sunnah. Kemudian kapan terjadi wajib? Sama saling nafkah belum sampai, ngai nafkah lahir belum sampai,
batin sakit tidak cocok secara fisik maka sehingga lemah tidak bisa menggunakan batin, tapi memberikan batin bisa, lahir batin juga bisa, sementara dia sudah tidak bisa menahan nafsu. Kalau poso ya serangga, maka orang seperti ini hukum menikah itu menjadi wajib, karena kalau tidak dia akan jemus ke apa? Berzina. Kalau bagus sangat menekan. Nah saya kata sistem dia orang bersangkutan bukan orang lain. Aku sesuatu calon yang harus dibela orang. Kemudian aku serasa nahan, kalau kosong dan kosong apa. Maka untuk mencegah perbuatan dosa, hukumnya tidak menjadi wajib bagi orang seperti ini. Kita wajib atau sunnah? Wajib. Berarti omongan. Kemudian kapan menjadi makruh? Menjadi makruh. Seseorang misalnya, ini contoh saya si A sudah bisa nafkah lahir, tetapi dia tidak bisa menafkahi secara batin. Tetapi si calon istrinya terus kalau pokoknya cinta orang dengan seperti nafkah lahir kalau ini batin tidak bisa, karena ada suatu penyakit bisa. Ini tidak dilanjutkan, sebaiknya tidak boleh dilanjutkan, punya makruh, sebaiknya tidak dilakukan. Karena dia tidak kuat suatu saat, nanti kalau tidak kuat si istri, padahal nafkah batin itu penting tes si calon laki dan perempuan sebenarnya sudah tahu bahwa calon saya ini memang tidak bisa menafkahi secara batinnya, nah secara lahir saja. Ini dengan alasan cinta, terus yaitu suatu itu pada saat suatu saat nanti ketika dia butuh maka bojone bisa dikhawatirkan mungkin boleh bojone mau dia, maka perkara seperti itu menjadi makruh. Lalu kapan menjadi haram? Nah ini menjadi haram, contoh menjadi haram metode. Saya jelas tidak bisa menafkahi secara lahir maupun secara batin. Ini nanti kalau dilanjutkan dengan cara istri saya, pasti istri saya nanti akan menjadi sengsara. Akan menjadi sengsara, berarti saya mendolimi. Maka kalau saya lanjutkan komunikasi seperti ini akan berbahaya. Maka hukumnya menjadi haram. Jadi ada apa? Bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa haram. Haram kalau nanti akan menyiksa si calon pasangan. Kalau sudah menjadi suami istri, di sana si ternyata akan tersiksa, baik lahir maupun batin. Ini kan berarti pendolimi. Pendoliman dalam agama Islam tidak boleh. Maka pernikahan seperti ini hukumnya menjadi haram. Mantap nggih? Paham nggih? Nggih. Sing dereng iki nek sing kebaca memang sekarang mantap nggih Mas nggih. Bisa haram, bisa wajib. Nek kalau saya lihat nek ada itu sunah. Sunah. Masih belajar, masih belajar. Oh masih belajar itu. Ya, nah monggo ngiji monggo ini boten jalan. Karena masih belajar. Dipercaya puasa. Karena Rasul mengatakan puasa itu menjadi perisai. Perisai apa? Perisai dari perbuatan dosa.
poso mawon sing sabar. Bapak Ibu yang sabar itu adalah hukum nikah yang jelas. Rasulullah mengatakan nikah itu adalah sunnah. Barang siapa mampu nikah kok tidak mau nikah falaisa minni, maka dia bukan golongan. Maka berbahagialah bapak-bapak ibu yang sudah menikah, berarti panjenengan masuk diakoni dene Rasulullah menjadi golongannya, karena Rasulullah juga menikah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah hukum secara fikih hukum nikah. Sekarang pertanyaan, lalu tujuannya nikah itu nopo? Panjenengan dan orang nikah ya Pak Bu, sing pengen rada apa nikah. Kalau bedeng kita panjenengan mantos tujuannya nopo? Bu. Ya sekarang Mas. Mau nikah kok kahanan gitu. Mestinya kita paling tidak minimal satu tujuan. Minimal satu tujuan kita tahu bahwa nikah itu tujuannya apa? Sitok-tokan. Salah satunya keturunan. Sing jelas ditakoni tujuannya ibadah. Itu mesti. Walaupun nanti kita lihat banyak tujuan-tujuan pernikahan. Jadi ternyata nikah itu tujuannya tidak hanya melegalkan hubungan suami istri. Tidak, bukan hanya itu hanya salah satu. Tujuan yang pertama itu adalah melaksanakan sunnah Rasul seperti yang saya katakan tadi. Yang sudah mampu nikah, karena nikah adalah sunnah. Barang siapa yang tidak mau menikah pada dia mampu, falaisa minni, maka dia bukan golongan. Jadi yang tujuan pertama adalah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah fitrah. Maka nek panjenengan sholihat zuhur, ada agama tertentu yang tokohnya tidak boleh menikah. Nah, Islam tidak ada. Islam itu kiai, ustaz, habib, dia orang biasa itu tetap ketika sudah mampu dia akan menikah. Tetapi ada agama tertentu yang mewajibkan untuk tidak menikah. Karena nikah itu fitrah, kemudian dilarang, maka banyak terjadi orang itu bilang apalagi dia sebagai tokoh di dalam sebuah agama tersebut, sehingga orang akan menjadi suka untuk orang. Nah, ini yang berbahaya karena itu fitrah itu tidak bisa dilarang, tidak boleh dilarang, tapi harus disalurkan. Yang kedua, tujuan pun menguatkan ibadah sebagai benteng akhlak manusia. Wonten ing hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menika, wahai para pemuda, kalian pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikah. Mampu itu ya mampu maka batin. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan pandangan dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasa, karena puasa bisa menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 4779. Jadi ini salah satu tujuan nikah agar menjaga pandangan. Tiang nak
insyaallah mripate mboten zina. Atas ya. Zina insya Allah bisa menjaga pandangan. Gitu. Itu nak dalam itu kepengen misalnya saluran kan ngomong betul kena bisa lalu sembarangan. Gitu. Karena dalam kadang-kadang ngomong material gitu kepengen silakan disalurkan, tetapi melalui jalan yang halal. Itu artinya menenteramkan. Bukan menggelisahkan, karena sudah ada tempat penyaluran dan juga menjaga farji, menjaga kelamin. Artinya apa? Tidak sembarangan untuk menyalurkan libido atau nafsu seksnya. Artinya sudah ada salurannya. Jadi sekali lagi ini dijeluk oleh Rasulullah, wahai para pemuda, jika kalian setelah mampu, nah oleh panjenengan ini saya sudah baca wis ngrasake sing pemuda. Jika kalian sudah mampu maka menikahlah. Sekali lagi kata menikah itu adalah menenteramkan dan bisa menjaga kemampuan. Kemudian tujuan yang ketiga, menyempurnakan agama. Oke, ini hasil jenengan sama nama. Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuh sisanya. Karena nikah niku di dalam pandangan Islam adalah sebuah tali ikatan yang diikat dengan sumpah. Ketika si lelaki mengatakan saya terima nikahnya Qabil itu nikahan, terus kalian apa? Saya terima nikahnya dan selesai. Ketika itu juga maka tanggung jawab orang tua si perempuan pindah ke suaminya. Tanggung jawab bapak ibunya si orang tua perempuannya pindah ke suaminya. Jadi atas. Maka nikah dalam pandangan Islam adalah sebuah ikatan suci. Rasulullah menjelaskan dengan ringan kok disamakan oleh Allah seperti perjanjian Allah dengan Bani Israel. Surat An-Nisa ayat 157 atau ayat 21. Juga disamakan oleh Allah dengan perjanjian Allah dengan para nabi. Namanya mitsaqon ghalidho. Satu, ikatan pernikahan. Dua, ikatan antara Allah dengan para nabi untuk menyiarkan risalah. Yang ketiga, ikatan Allah dengan Bani Israel. Jadi tidak disamakan, levelnya sama. Ikatan nikah itu dengan perjanjian Allah dengan para rasulnya untuk menyampaikan Islam, dan juga ikatan Allah dengan Bani Israel. Bagaimana? Mitsaqon ghalidho. Surat An-Nisa ayat 154 atau 57, surat An-Nisa ayat 21 dan surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Silakan. Karena begitu agungnya, maka tidak main-main. Sekali lagi panjenengan maka dihargai oleh agama Islam. Orang yang sudah menikah itu separuh agamanya sampun kecekal namanya. Tinggal menjaga separuh sisanya, sholat, zakat, sedekah, bakti dengan Allah dan sebagainya. Itulah penghargaan Allah kepada orang yang sudah menikah. Dan ketika tanggung jawab seorang suami begitu berat, gitu, maka sebagai konsekuensinya
seorang istri diperintahkan untuk taat kepada suami karena begitu besar tanggung jawab suami kepada istri. Tanggung jawab apa? Satu, bukan hanya nikah lahir, bukan hanya nafkah, satu membimbing keluarga itu tugas suami, membimbing anak dan istri itu tugas suami. Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan hijarah batu. Jadi bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Menurut Quran surat At-Tahrim ayat tadi. Maka disuruh menjaga tugas suami. Itu yang paling berat, membimbing anak dan istri. Yang sakit Pak, boleh ilmu. Di samping mencari nafkah lahir, juga mencari ilmu. Karena tugasnya seperti itu. Kemudian tugas selanjutnya memberi nafkah lahir, memberi nafkah batin. Bapak-bapak memberi nafkah batin ya Pak? Nafkah batin itu loh, bapak-bapak. Ya, nyaman. Termasuk nafkah lahir barang masuk keluarga. Jadi yang ketiga adalah untuk menyempurnakan agamanya. Engkang sekarang jelas mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat An-Nur ayat 32. Artinya dan kawinkanlah. Ini nikahkanlah atau kawinkanlah sebenarnya. Dan dengan kawin itu dan nikahkan orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak, artinya sudah masanya, sudah waktunya nikah dari hamba-hamba saya yang lelaki dan hamba-hamba saya yang perempuan. Jika mereka miskin atau akan memampukan mereka dengan kurnianya, dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 32. Allah itu nak perintah otomatis memberikan solusi. Itu Allah. Jadi ketika memerintahkan untuk nikah, sepanjang sudah siap, pun harus mampu, batin harus mampu, calon enten, maka dianjurkan untuk segera menikah, disunahkan. Kalau nanti dengan memberikan nafkah lain umpamanya kurang 1-2, kurang sedikit, maka Allah akan menyempurnakan. Jadi sekali lagi ini bila bapak ibu sing sampun gadhahi putra wis wayai, wis wancine cara pitik wis memeti. Betapa terus pitik memeti. Wis wancine gadhahi panjenengan tugasipun menunjukkan. Oke, soalnya nanti kon boleh dhewe itu yang ada sok kleru ya alhamdulillah kebenaran. Maka kriteria yang harus dipenuhi itu kan kriteria besok kita buka kriteria yang bagaimana yang tidak harus ideal. Yang penting yang jelas Rasulullah mengatakan ada 4 atau 5. Yang pertama adalah agamanya. Mungkin atus mampu Bapak Ibu digulai sing suke
sugih agamane maksudnya. Tegese agamane sae, maksudnya dalam menjalankan perintah Allah niku orangnya tidak pernah menyelisih, taat kepada perintah. Ning saat ini golek ngoten niku ya kadang umane barang yo mongso ora mangan kok. Kok ora mangan cinta. Kok ora mangan kepinteran. Jadi memang ini rodo harus kita tanamkan. Suatu saat putrane panjenengan dilamar wong loro. Sing siji lamar niku ngangge rodo papat. Ning kon maca Fatihah ora iso. La hawla wala quwata umpamane sing siji mara sowan tata kramane komplit dites besok ana apa lho jus mangkene tes iki pilih sing lho jus tur nyupai apa wis suwe ora takon. Jadi sekali lagi orang tua itu juga harus menunjukkan ngarahke ampun kalau Indonesia diarahke betul diarahke. Jadi jangan sampai ngeten anak-anak itu kan belum tahu kehidupan di kehidupan sosial di masyarakat ini. Jadi karena mereka kadang anak sekarang kan pergaulannya dengan HP. Beda kalian awak jangan awak dewe. Sekolah jam 12 sesungguhnya. Jadi bergaul kalau mau desa bergaul saja rumah sampai artinya pergaulan sosialnya menang awak dewe di sini. Saat ini betul sekolah jam 4 mungkin jam 5 di jam itu les. Jam itu dugi jam 10 sinau, jam 10 dugi jam 1 garap PR, jam 1 nanti jam 2 Agus terus makan terus sih bergaul dengan masyarakat apa? Nah ini kekurangan dan kelebihannya. Jadi kita selalu memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, terutama sing sampun wajib, sing sampun wayahe, ampun dijeleki piyambak. Mungkin nek dijeleki piyambak jenengan kene belum. Jadi kriteriane iki wae sing jelas Rasulullah mengatakan pilihlah yang agamanya baik. Masalahnya pergeseran budaya saat ini sing pinter bener pinter ning wong sing sugih itu kenyataan. Ini kenyataan. Itu beda dengan zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, zaman Imam Syafi'i. Ini yang dihargai adalah orang-orang yang berbeda. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad itu bintangnya ilmu luar biasa orangnya. Saat ini pinter nek marah, boten. Inilah kenyataan sekarang. Ini kenyataan sekarang. Oleh karena itu menjadi tugas kita untuk memberikan pemahaman bahwa Allah sendiri mengangkat derajat seseorang berdasarkan ilmunya. Surat Al-Baqarah yarfa'illah ribut yarfa'illah alladziina amanu dan seterusnya. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nek Allah beda kali awake dhewe sing diangkat sing
Bila sakit mungkin panjenengan ya pinter ya dene ora iso pilih sing bisa lho rasa jawab nah oke ini apa tak biar pinter ini apa pinter kita suruh beras sampai kok berikutnya ini juga tujuan dari pernikahan mendapatkan keturunan. Ewa diri dari diparingi bukan masalah. Itu kan takdir dari Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Ampun belum. Quran surat An-Nahl ayat 72. Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberi rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batin dan mengingkari nikmat Allah? Wis dikandani bahwa Allah menjadikan istri dari jenismu sendiri seperti dalam Quran surat Al-Baqarah yang Allah menjadikan istri dari jenis-jenismu sendiri. Artinya bahwa kalau kalian panjenengan dari tujuan salah satu tujuan pernikahan itu untuk bisa mendapatkan keturunan agar ada generasi penerus untuk mendapatkan Islam. Maka Rasulullah itu senang dalam sebuah hadis nek umatnya dua anak oke apa sih deh? Oke. Hadisnya ketika itu hadisnya tergantung panjenengan kuatnya pinter. Kuatku mek tiga. Nah kalau penting dicoba pokoknya. Jadi kata sekarang ini banyak orang membatasi keturunan hanya sekali lagi jangan salah paham. Banyak orang yang membatasi keturunan hanya karena takut atau takut tidak bisa memberi. Nah, semata-mata tujuannya hanya itu salah tujuannya itu. Karena mau itu berarti apa? Ada Gusti. Sekali lagi kita boleh merencanakan, tetapi jangan beralasan karena takut secara ekonomi. Sehingga banyak orang yang bunuh diri karena takut nanti tidak bisa ngopeni anak itu dipandai sisa, tidak bunuh diri bareng sampai mawon itu. Enten. Lebih dari satu bahkan. Alasannya seperti takut tidak bisa memberi makan. Lalu apa makhluk sing gawe kowe, wong sing gawe Gusti Allah. Asal kita mau berusaha. Karena itu apa yang saja. Usaha itu adalah bagian dari doa itu bisa. Tapi bagian dari doa. Yang usahanya mau terserah. Jadi sekali lagi tujuan salah satu tujuannya adalah mendapatkan keturunan. Wadine sampai berusaha dan diperbaiki. Aku belum, sebenarnya tetap berusaha, tetap berdoa. Ini tugas kita. Berikutnya penyenang hati dalam beribadah. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami penghulu atau imam bagi orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi itu termasuk doa. Doa ini apa?
Di dalam Al-Quran surat Al-Quran ayat 75 berdoa untuk dianugerahi istri-istri dan keturunan yang menyejukkan hati, qurrata a'yun. Dan masih ada terusnya, jadikanlah kami sebagai imam. Imam itu bisa jadi juga adalah pemimpin. Imam sholat, pemimpin sholat. Imam dengan tengah atau menjadi panutan masyarakat. Imam. Jadi nek panjenengan sholat itu kan imami. Imam itu yang memimpin sholat, kalau imam sholat. Nah ini ada imam cadangan itu harus ada. Jadi nek sini berzakat ini berzakat ini ya. Di sholat harus, dan sebagai imam harus paham bagaimana kalau imam itu. Jadi kalau imam kok batal, meskipun makmumnya benar ngerti, orang nek terus imami, gitu. Nek terus imami, gitu. Makmum sah, imam itu mau batal terus imam. Kan batalnya makmumnya benar ngerti ya. Karena gengsi juga mundur. Nah, kita harus tahu peraturan imam. Imam itu berikutnya. Berikutnya, membangun generasi beriman. Quran surat An-Nur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada memberi sedikit pun dari pahala mereka. Tiap-tiap manusia terkait dengan apa yang dikerjakannya. Ayat ini, surat Al-21 ini juga sebagai landasan bahwa nanti kula kalih panjenengan dengan keturunan kula kalih panjenengan, anak cucu kula kalih panjenengan, syaratnya satu, dalam satu keimanan, maka nanti akan dipersatukan di dalam surga. Syaratnya podo imani, artinya masih dalam satu keimanan, sama-sama beragama Islam dan sama-sama satu keimanan. Syaratnya mengikuti dalam keimanan. Jadi aku khawatir mau nek enek pedoman ini kamu Jawa sampai kakek-kakek ini itu untuk kurang tepat. Sing tepat nolak konek suatu. Ini ayat surat Al-Qur'an ayat 21. Ini syaratnya diatur harus dalam satu keimanan. Kalau kasih ngomong itu biar jodoh sepatus putra-putranya dalam satu keimanan dengan kita. Ampun ngantos metu saking Islam dan ikut ke yang lain. Ini tugas kita. Tugas di abad 21 ini tugas orang-orang semakin berat atau semakin ringan? Saya apa saya nih? Saya abot masalah saya kata kunci untuk memecahkan masalah itu adalah maka tugas berkata dengan kudu kita reguler mungkin nek boten saged memecahkan masalah enenge mumet terus nyanggone Pak sesuk ketemu masalah obatnya mau setek umat lah masalah itu ternyata masalah itu bukan dihindari tapi diselesaikan. Ini ngomongin Indonesia sering menyelesaikan masalah dengan cara subjektif bukan dengan cara objektif. Contoh kepingin mangan sate orang kuat maka cukup beli Indomie rasa sate. Itu namanya menyelesaikan dengan subjektif, tidak dengan objektif. Nah dengan objektif berarti dengan membeli. Itu contoh yang gampang. Nah dengan objektif berarti dengan membeli. Ini
gampang karo sing nah, maka cukup dengan pengen nomornya, nah contohnya anak menyelesaikan masalah dengan subjek. Artinya menyelesaikan masalah dengan menganggap tidak ada masalah. Ini mungkin saya buat. Karena masalah jangan-jangan tidak ada kenyataannya ada diselesaikan. Nah, kalau sakitnya apa? Jalan dulu. Tujuan berikutnya memperoleh ketenangan. Quran surat Al-Qur'an ayat 2. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia ciptakan untuk sisi dari dirimu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Mawaddah warahmah. Berikut ayatnya bunyinya pertama. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum terus ya, oke, wajah bainakum mawaddatan warahmah. Jadi tujuan pernikahan adalah untuk ketentraman agar kamu merasa sayang kepada istri. Maka di ayat itu disebutkan wajah bainakum, dan Allah menjadikan di antara. Nek menjadikan janganlah itu jadi ngomong tafsir beda kali kolako. Nek kolako itu kun pak ya kolako menciptakan. Nek janganlah niku kaya dhewe tukang gawe meja kanane wis enten. Wajahlah bainakum mawaddah warahmah. Allah menjadikan kasih sayang di antara. Kalau dijadikan berarti bahannya sudah dari siapa? Dari kita sendiri. Artinya awal itu berusaha mewujudkan mawaddah warahmah, baru nanti Allah akan menjadikan mawaddah warahmah itu di keluarga kita. Jadi ada usaha dari manusianya. Itu wajah bainakum mawaddah warahmah. Itu adalah beberapa tujuan pernikahan. Pertanyaannya, panjenengan sampun nglampahi yang beberapa itu nopo dereng, sampun ngrasake nopo dereng, apa bar nikah iki malah saya itu mohon maaf terus kene kok bar nikah iki malah saya tenang gitu. Nek ora itu sedih kowe kaya ora itu weekend kanten nek kesangkut pun ngerti terus dilus-lus coba nek semua telung tahun kesangkut dia wah saya ini soal kabar apa nek nganggo yak karo tanggainan nah terus kabeh anggota tubuh kene kula mungkin ada bagaimana kewajiban istri kepada suami, kewajiban kepada istri. Ini mungkin enak dilanjutkan apa sama kewajiban suami itu nopo, kewajiban istri itu nopo. Ibu-ibu kita kewajiban istri berusaha mau apa, kewajiban suami kalau mau ya apa gitu. Jadi banget tentang itu mungkin sama-sama punya hak dan kewajiban. Kewajiban istri menjadi haknya suami, kewajiban suami menjadi haknya istri. Jadi kabeh ini ada kewajiban. Bukan kok salah siji kok. Tidak. Oke, jadi mungkin agar kita
gitu. Nikah dari sudah 6 tahun, ada yang sudah 70 tahun gitu. Mati kabeh anak gitu. Kira mana jalan gitu. Nah, pernikahan 10 tahun ya Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu saya hormati, itu adalah beberapa tujuan dari pernikahan. Pernikahan tidak hanya melegalkan hubungan suami istri tok, bahkan tujuan yang paling utama adalah untuk menyempurnakan agama. Jadi separuh agamanya sudah sambung tercapai bagi orang yang sudah menikah. Lo sederek kok bermaku dan nikah. Yang mulai sasae gitu, mulai itu sepenang penganan menang itu kalau tidak menang itu pelan, tidak ditolak ya ampun, besuk, nak ditolak ya tidak usah besuk. Kan boleh yang ini, jangan sekali-kali kalau cahaya cinta hanya pada salah, nek pada mune diganti gede bener padamu. Nah itu bener. Kadang-kadang orang Islam dalam memanage cinta saja salah gitu. Cinta itu nomor siji di mana? Sing nomor kali terus sing nomor 3 bagi laki-laki. Jadi nek seorang suami bojone panjenengan nek ide wong tuane niku elek apa bener? Itu justru suami yang baik. Karena yang sama adalah perempuan, tetapi bagi perempuan yang sama adalah suami. Nah, jadi mungkin pun sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang ibu dia punya hal yang besar pada anaknya. Mulai atas. Jadi mungkin aku ngantos enten nek boten yang mriki. Jadi bojone sing lanang ngeki karo wong tuane iku malah diseneng. Dia dikekeki rumah sama dibutuh. Nah, leru. Coba nanti panjenengan lihat hadis-hadis yang menyatakan salah pada orang. Enten ngatek wae dhewe, moro nyengene anake, wedi karo enak darah ngomong. Anake lanang wis keluar. Guru duit wedi karo padahal kudune nek punya lebih maka seorang anak kudune menehi nek ngantek kok milih amanate lah kowe dhisik disusoni apa kowe bayar kok ngantek wong tuane kok tangi maksudku kok kandung kok ngantek tangi Rasulullah pernah marah rupanya Bukan kalau jelaskan wong tua deker peraturan Rasulullah kalau ini mana ngerekoso Rasulullah takut lalu kok betul yang pertama sehingga pertama di pulau lah putranya anak lu kayaknya gue mampu ini betul tahu nggak itu loh wah Rasulullah habis itu Rasulullah dikatakan menyerah jeluk sahabat turun jeluk no anak yang bapak ada sahabat jeluk kalau dengan benar di bapak iya betul dan betul kowe ngerti nggak? Ini artinya sampai sana kamu harus memberi yang terbaik kepada orang tua. Nek nganti wong tua iki keleleran sing dosa anak. Bahkan kowe dimotongke anake dimotongke
kuwi dhek bapakmu di mana ya sakit kebangetan. Maka Rasulullah mengatakan jumbo nak kerah dikai sampai seperti itu. Nongke ibu senongan nek garwane iki dumateng yang sepuh itu jenengan yang sadar karena panjenengan ikut mendorong seorang suami berbakti kepada orang tuanya. Apakah jenengan dhewe ganjaran kok bingung? Ampun malah bingung iki lho tuku celak lho tuku kakak wong nek darah kok. Jadi malah ini harus dipahami karena banyak yang seperti ini. Banyak. Ini kalau bebas dari itu, ini kalau ya berikut gitu. Aku dia selalu ngomong, kalian ngomong siji. Nak terus menikah itu dengan bapak karo bapakku gitu. Halo, kok aku aja, betul tak? Bapak kita ibu kita kan sudah siji. Mosok wis nikah kok bapake sing jalan kuwi halo Pak bapakmu teko wih model apa kira oke bapak kita dan ibu kita. Jadi sekali lagi hal-hal yang sepele maka harus diperhatikan karena dari hal yang sepele rumah tangga menjadi berat alas-alas. Bapak Ibu ini sangat memang jam oke, kalau sebenarnya mengakukan menawi ada beberapa kata tentang telefon dengan berperan oleh panjenengan saestu niku saking Allah menawi wonten resipun niku saking Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa barik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.